Baik, selamat sore teman-teman, selamat sore Ibu Maya. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan kita, mata kuliah interaksi komunitas. Tapi ada kalanya sebelum acara atau sebelum kegiatan dimulai, baiknya kita berdoa sejenak agar kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan dimulai. Berdoa selesai. Silakan Ibu Maya, waktu dan tempatnya. Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Akan segera saya mulai untuk perkuliahan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang pelibatan komunitas lokal dalam pengembangan bisnis. Untuk pelibatan lokal dalam pengembangan bisnis itu merupakan salah satu strategi penting yang berfokus pada membangun hubungan sinergis antara perusahaan dan masyarakat setempat. Pendekatan ini tidak hanya menguntungkan bisnis dari segi keberlanjutan, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. Komunitas lokal tentunya memiliki berbagai aset berharga, di antaranya seperti sumber daya manusia, pengetahuan lokal, tradisi, dan kearifan budaya yang dapat menjadi dasar pengembangan bisnis yang relevan secara kontekstual. Dengan melibatkan berbagai sumber daya ini tadi atau aset berharga ini tadi, bisnis dapat lebih memahami kebutuhan pasar lokal, kemudian memperluas jaringan dan menciptakan dampak sosial yang positif. Pendekatan pelibatan komunitas lokal itu mencakup beberapa aspek. Jadi di antaranya ada partisipasi aktif, di mana di sini memberikan kesempatan bagi komunitas untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan, mulai dari tahap perencanaan hingga implementasi proyek. Kemudian yang kedua, kemitraan strategis, mengembangkan kerjasama antara perusahaan dan komunitas lokal untuk menciptakan solusi inovatif yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Kemudian yang berikutnya adalah pengembangan kapasitas. Jadi di sini melibatkan pelatihan, pemberdayaan, dan investasi dalam pendidikan atau keterampilan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat lokal. Kemudian yang terakhir adalah peningkatan nilai tambah, mengintegrasikan produk atau layanan lokal ke dalam rantai nilai perusahaan sehingga nanti akan menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian setempat. Tentunya dampak positif dari pelibatan komunitas lokal itu mencakup peningkatan loyalitas pelanggan, reputasi bisnis, dan penciptaan hubungan jangka panjang yang diharapkan saling menguntungkan. Namun implementasi strategi ini tentunya membutuhkan komitmen, komunikasi yang efektif, dan pemahaman mendalam terhadap dinamika sosial budaya setempat. Dengan demikian, pelibatan komunitas lokal itu tidak hanya mendukung keberhasilan bisnis, tetapi juga menjadi bagian dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Nah, kemudian cara melibatkan komunitas lokal dalam pengembangan dan kegiatan bisnis. Di sini dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan strategis yang memastikan masyarakat setempat itu terlibat secara aktif
dan dapat memberikan kontribusi nyata pada pengembangan bisnis. Nah, di sini ada beberapa cara dan contoh ya. Mungkin yang pertama yaitu melibatkan komunitas dalam proses perencanaan. Caranya bagaimana? Libatkan komunitas sejak awal, seperti dalam perencanaan produk layanan ataupun proyek. Ajak mereka berdiskusi untuk lebih memahami kebutuhan dan potensi lokal. Contohnya, misalkan saja untuk proyek wisata ekoturism yang meminta pendapat warga setempat ya terkait lokasi dan aktivitas yang ditawarkan kepada wisatawan. Nah, kemudian perusahaan makanan mungkin mengadakan forum diskusi dengan petani lokal untuk menentukan jenis bahan baku yang sesuai dengan standar perusahaan. Nah, kemudian yang kedua, memberdayakan komunitas melalui pelatihan dan pendidikan. Adakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat sehingga mereka itu dapat terlibat lebih aktif dalam rantai nilai bisnis. Contohnya misalkan sebuah perusahaan tekstil itu melatih beberapa perempuan di desa untuk menghasilkan kain tradisional yang akan dipasarkan secara global. Atau mungkin bisnis teknologi memberikan pelatihan coding kepada pemuda lokal untuk menciptakan solusi digital yang berbasis lokal. Nah, kemudian yang berikutnya memberikan prioritas kepada pekerja dan pemasok lokal. Rekrut tenaga kerja dari komunitas lokal dan utamakan pemasok lokal untuk memenuhi kebutuhan bahan baku. Misalkan untuk restoran cepat saji, ini bisa bekerja sama dengan peternak ayam setempat ya untuk memastikan pasokan daging ayam yang segar. Atau perusahaan konstruksi yang mempekerjakan tukang batu dan pekerja bangunan dari wilayah sekitar proyek. Kemudian cara berikutnya mengintegrasikan produk lokal dalam bisnis. Jadikan produk atau hasil kerajinan lokal sebagai bagian dari bisnis. Misalkan saja hotel atau resort itu menjual kerajinan tangan dan oleh-oleh khas komunitas warga lokal di toko souvenir mereka. Kemudian mengembangkan program kemitraan dan co-creation. Ajak komunitas lokal untuk berkolaborasi langsung dalam pengembangan produk atau layanan. Misalkan saja perusahaan kopi bermitra dengan petani untuk menciptakan merek kopi premium yang melibatkan praktek pertanian berkelanjutan. Nah, kemudian cara berikutnya menyediakan dukungan finansial dan infrastruktur. Investasikan dalam pengembangan fasilitas yang mendukung bisnis sekaligus membangun sumur air bersih yang menjadi lokasi pembangkit listrik tenaga surya mereka. Kemudian yang berikutnya melibatkan komunitas dalam promosi dan branding. Libatkan masyarakat dalam kampanye pemasaran untuk meningkatkan rasa kepemilikan terhadap produk atau layanan. Nah, contohnya kampanye pariwisata yang menampilkan warga sebagai duta dan narator dalam video promosi. Nah, ini adalah beberapa cara yang mungkin bisa digunakan. Kemudian apa yang bisa kita dapat dari manfaat pendekatan ini? Dengan melibatkan komunitas lokal, maka bisnis tidak hanya mendapatkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperbaiki citra perusahaan dan mendukung pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Strategi ini kan bahwa bisnis itu dapat menjadi agen perubahan positif dengan kebutuhan lokal. Nah, kemudian akan sumber daya lokal ya, jadi ada bahan bakar kerja dan keterampilan tradisional ya. Dengan menggunakan sumber daya lokal dalam bisnis itu merupakan cara strategis untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat lalu ada beberapa atau sumber daya lokal itu dapat digunakan ya. Yang pertama menggunakan bahan baku lokal. Memanfaatkan bahan baku yang tersedia di wilayah setempat untuk produk barang atau jasa.
Manfaatnya apa? Akan mengurangi biaya logistik, mendukung keberlanjutan dengan meminimalkan jejak karbon, atau peningkatan ekonomi lokal melalui pengelolaan sumber daya secara optimal. Nah, contohnya misalkan saja industri makanan ya. Sebuah restoran lokal mungkin bisa menggunakan hasil panen sayur organik dari petani sekitar untuk menu masakannya. Misalnya saja restoran di Bali mungkin bisa menggunakan organik lokal sebagai bahan utama nasi campur, misalkan seperti itu. Nah, kemudian mempekerjakan tenaga kerja lokal, ya, yaitu memberikan prioritas pada masyarakat setempat dalam perekrutan tenaga kerja di berbagai level operasional. Manfaatnya di masyarakat lokal. Kemudian meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap perusahaan. Kemudian memanfaatkan keterampilan tradisional, mengintegrasikan keterampilan khas daerah seperti seni kerajinan atau teknik produksi tradisional ke dalam produk atau layanan bisnis. Manfaatnya akan menonjolkan nilai budaya di dalam produk. Ya, jadi membantu melestarikan warisan budaya. Nah, contohnya misalkan saja untuk kerajinan tangan ya. Pengrajin di Yogyakarta ini memproduksi batik tulis dengan motif khas yang dipasarkan oleh merek fashion lokal dan internasional. Kemudian untuk kuliner tradisional itu ada sebuah bisnis makanan lokal itu menjual kue tradisional seperti dodol Garut atau keripik Sanjay yang dibuat dengan resep turun-temurun oleh komunitas setempat. Ini contohnya. Nah, kemudian cara berikutnya kolaborasi dengan komunitas lokal untuk inovasi. Menggunakan kombinasi bahan baku lokal, tenaga kerja, dan keterampilan tradisional untuk menciptakan produk baru. Contohnya misalkan saja untuk minuman lokal. Produsen kopi bisa memanfaatkan biji kopi lokal dari Toraja dengan metode roasting tradisional untuk menciptakan cita rasa yang unik. Ya. Atau mungkin untuk produk kuliner inovatif, sebuah perusahaan di Sulawesi ini membuat coklat premium dengan bahan kakao lokal yang dipadukan dengan rempah-rempah tradisional seperti pala atau cengkeh. Kemudian kira-kira apa dampak positif menggunakan sumber daya lokal? Dari sisi ekonomi, memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat, meningkatkan daya saing lokal di pasar global. Untuk bidang sosial, ini bisa membangun hubungan yang harmonis antara perusahaan dan komunitas. Kemudian dapat melestarikan warisan budaya lokal. Kemudian untuk lingkungan, ini bisa mendorong penggunaan sumber daya secara berkelanjutan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan memanfaatkan bahan baku, tenaga kerja, dan keterampilan, maka bisnis tidak hanya menciptakan produk atau layanan berkualitas tinggi, tetapi juga mainkan peran penting dalam pengembangan masyarakat lokal secara holistik. Nah, kemudian di sini tadi dampak positif sudah, kita akan membahas membangun kemitraan dengan komunitas lokal untuk mendukung pertumbuhan bersama. Kemitraan antara bisnis dan komunitas lokal itu adalah salah satu strategi kolaboratif yang saling menguntungkan. Dengan membangun kemitraan yang kuat, maka perusahaan dapat memperkuat keberlanjutan usahanya. Sementara komunitas mendapatkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Nah, cara untuk membangun kemitraan dengan komunitas lokal itu seperti apa? Yang pertama melalui program kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ya. Bekerja sama dengan UMKM lokal untuk memproduksi barang atau menyediakan layanan yang terkait dengan kebutuhan bisnis.
Manfaatnya apa? Akan mendukung pertumbuhan UMKM lokal, kemudian mengurangi ketergantungan pada pemasok dari luar daerah. Contohnya misalkan sebuah supermarket besar ini bisa bermitra dengan petani lokal untuk menyuplai hasil panen segar seperti sayur, buah, dan daging. Perusahaan fashion bisa bekerja sama dengan pengrajin lokal untuk memproduksi aksesori berbasis kain tradisional. Nah, kemudian yang kedua, memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas. Menyediakan pelatihan teknis, kemudian manajemen atau pemasaran untuk membantu komunitas lokal meningkatkan keterampilan mereka. Kira-kira manfaatnya apa? Akan memberikan dampak positif jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia lokal. Contohnya, perusahaan agribisnis bisa melatih petani lokal tentang teknik pertanian berkelanjutan dan pengelolaan hasil panen. Nah, yang ketiga, mengembangkan produk bersama atau yang disebut dengan co-creation, mengintegrasikan pengetahuan lokal dan sumber daya komunitas, menciptakan produk yang unik. Manfaatnya akan memberikan keunikan pada produk sehingga menarik di pasar. Kemudian memberikan rasa kepemilikan kepada komunitas terhadap hasil kolaborasi. Contohnya, perusahaan minuman memanfaatkan rempah-rempah lokal untuk menciptakan minuman herbal yang dipasarkan secara global. Nah, berikutnya investasi dalam infrastruktur lokal, membangun atau memperbaiki infrastruktur yang mendukung operasional bisnis sekaligus memberikan manfaat langsung kepada komunitas. Manfaatnya akan meningkatkan bisnis dan kualitas hidup masyarakat lokal. Contohnya, perusahaan logistik bisa menyediakan jaringan internet gratis di wilayah sekitar gudang mereka untuk mendukung pendidikan dan usaha kecil. Cara yang berikutnya adalah melibatkan komunitas dalam rantai pasok dengan cara memasukkan komunitas lokal sebagai bagian dari rantai pasok perusahaan. Manfaatnya akan memberikan peluang usaha bagi komunitas lokal dan meningkatkan efisiensi operasional melalui kolaborasi atau bahan pewarna alami dari berikutnya cara menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR ya, membentuk inisiatif sosial yang memberikan manfaat langsung bagi komunitas seperti kesehatan, pendidikan, atau pemberdayaan ekonomi. Manfaatnya akan memperbesarnya kepedulian perusahaan terhadap pembangunan masyarakat. Contohnya, perusahaan farmasi menjalankan program kesehatan gratis di wilayah pedesaan. Kemudian cara berikutnya komunitas dalam proyek pariwisata berkelanjutan dengan membentuk kolaborasi dengan masyarakat lokal untuk mengelola objek wisata atau layanan pariwisata. Manfaat mengembangkan ekonomi lokal serta melestarikan budaya dan lingkungan. Contohnya, untuk resort ekoturism bermitra dengan masyarakat adat untuk menyediakan pemandu wisata lokal yang menjelaskan sejarah dan budaya daerah. Nah, kemudian cara berikutnya memberikan akses ke pasar lebih luas, membantu komunitas lokal memasarkan produk ke pasar yang lebih besar melalui dukungan teknologi atau jaringan distribusi perusahaan. Manfaatnya akan membuka peluang baru serta meningkatkan reputasi perusahaan sebagai mitra yang eksklusif. Contohnya, perusahaan retail memberikan ruang di toko mereka untuk produk lokal seperti kerajinan atau makanan khas. Nah, berikutnya adalah ini tadi sudah ya, pengaruh positif pelibatan komunitas lokal terhadap citra perusahaan. Pelibatan komunitas lokal dalam kegiatan bisnis ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap citra perusahaan. Hal ini menciptakan persepsi bahwa perusahaan itu peduli terhadap masyarakat, berkontribusi pada pembangunan lokal, dan
menjalankan bisnis secara etis dan lanjutan. Berikut adalah beberapa pengaruh positif, ya. Berikut contoh ya. Jadi yang pertama itu meningkatkan kepercayaan dan loyalitas masyarakat. Dampaknya, ketika perusahaan melibatkan komunitas lokal, maka masyarakat itu merasa dihargai dan percaya bahwa perusahaan itu memiliki niat baik. Kepercayaan ini akan meningkatkan loyalitas terhadap perusahaan dan produknya. Contoh misalkan untuk Danone Aqua ya, bermitra dengan petani lokal untuk mengelola daya air dan program rebuisasi. Langkah ini meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa perusahaan itu peduli terhadap lingkungan dan sumber daya lokal. Nah, kemudian yang kedua memperkuat reputasi sebagai perusahaan bertanggung jawab sosial, di mana dampaknya perusahaan yang aktif dalam memberdayakan komunitas lokal dianggap memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi. Hal ini akan memperkuat reputasi perusahaan di mata masyarakat dan pemangku kepentingan. Contohnya, untuk Unilever melalui program pemberdayaan perempuan di komunitas lokal seperti memberikan pelatihan wirausaha kepada ibu-ibu rumah tangga untuk menjual produk perusahaan. Program ini meningkatkan citra Unilever tadi sebagai perusahaan yang mendukung pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, menarik minat konsumen yang mendukung keberlanjutan. Dampaknya, konsumen cenderung lebih mendukung perusahaan yang menunjukkan komitmen terhadap pelestarian budaya lokal, lingkungan, atau kesejahteraan sosial. Contohnya Starbucks bermitra dengan petani kopi lokal di berbagai daerah seperti Toraja dan Gayo ya, dengan memastikan praktek perdagangan yang adil atau fair trade. Ini meningkatkan daya tarik Starbucks bagi konsumen yang peduli pada produk berkelanjutan. Yang keempat, memperkuat dukungan dari pemerintah dan pemangku kepentingan lokal. Dampaknya, pelibatan komunitas lokal dalam menciptakan hubungan harmonis dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya pada gilirannya akan memperlancar operasional bisnis. Contohnya misalkan PT Freeport Indonesia itu memberikan pelatihan kerja kepada masyarakat Papua dan mendirikan infrastruktur lokal. Ini memperkuat hubungan perusahaan dengan pemerintah dan komunitas tempat. Yang kelima, mengurangi konflik sosial dan meningkatkan hubungan yang harmonis. Dampaknya, dengan melibatkan komunitas lokal secara aktif, perusahaan dapat meminimalkan potensi seperti penolakan proyek bisnis atau berdaya. Energi geotermal ada dipastikan bahwa proyek mereka tidak merugikan daya lokal, adanya konflik sosial. Branding di mana dampaknya perusahaan dapat unik dan menarik karena memiliki nilai autentik dan mendukung pemberdayaan masyarakat. Contohnya The Body Shop menggunakan bahan baku seperti minyak kelapa dari petani lokal dengan pendekatan komunitas perdagangan yang adil. Hal ini memperkuat citra mereka sebagai merek yang peduli pada keberlanjutan dan pemberdayaan lokal. Yang ketujuh, memperkuat hubungan dengan media. Dampaknya inisiatif yang melibatkan komunitas lokal itu seringkali mendapat perhatian positif dari media, sehingga meningkatkan visibilitas perusahaan di mata publik. Nah, dampaknya karyawan di sini bisa inisiatif melibatkan komunitas lokal sehingga seringkali ini ya mendapat perhatian positif dari media. Contohnya misalkan Gojek ya, bermitra dengan komunitas UMKM lokal untuk memasarkan produk mereka melalui platform digital Gojek. Inisiatif ini mendapatkan liputan media sebagai upaya perusahaan dalam mendukung ekonomi lokal. Dan yang terakhir menumbuhkan kebanggaan karyawan terhadap perusahaan. Karyawan itu merasa bangga
bekerja di perusahaan yang berkontribusi pada pembangunan masyarakat lokal, sehingga meningkatkan motivasi dan retensi karyawan. Contohnya Pertamina, melibatkan karyawan dalam program CSR yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat sekitar lokasi operasional, seperti pelatihan kewirausahaan untuk nelayan. Nah, pelibatan komunitas lokal ini tidak hanya menciptakan dampak positif bagi masyarakat, tetapi juga memberikan keuntungan ya jangka panjang bagi perusahaan dengan menunjukkan kepedulian terhadap komunitas. Perusahaan dapat membangun citra yang kuat sebagai entitas yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan mendukung pertumbuhan bersama. Nah, di sini ada beberapa pengaruh positif, yaitu meningkatkan kepercayaan dan loyalitas masyarakat, menarik minat konsumen yang mendukung keberlanjutan, kemudian mengurangi konflik sosial dan meningkatkan hubungan yang harmonis, serta membantu branding dan diferensiasi pasar. Nah, untuk kesimpulan di sini, pelibatan komunitas lokal dalam pengembangan bisnis itu merupakan strategi yang tidak hanya mendukung pertumbuhan perusahaan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dengan memanfaatkan sumber daya lokal, memberdayakan tenaga kerja, dan melibatkan keterampilan tradisional, maka perusahaan dapat menciptakan produk yang unik, berkelanjutan, dan relevan dengan budaya lokal. Nah, adapun manfaat utama dari pelibatan komunitas lokal itu meliputi yang pertama adalah peningkatan keberlanjutan bisnis. Dengan mengandalkan sumber daya lokal, maka perusahaan dapat mengurangi penal dan menciptakan rantai pasok yang lebih stabil dan efisien. Nah, kemudian yang kedua, pemberdayaan ekonomi lokal. Pelibatan komunitas membantu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peluang kerja, pengembangan keterampilan, dan dukungan terhadap UMKM lokal. Yang ketiga, meningkatkan citra perusahaan. Perusahaan yang peduli pada komunitas lokal itu sering dianggap lebih etis, bertanggung jawab, dan relevan, sehingga mampu menarik lebih banyak konsumen dan mitra bisnis. Yang keempat, harmonisasi dengan lingkungan sosial. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kolaborasi langsung, maka perusahaan ini dapat mengurangi konflik sosial dan membangun hubungan yang harmonis dengan pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, pelestarian budaya dan lingkungan. Melalui kolaborasi dengan komunitas, maka dengan memakai daya bisa Tes tes kedengeran Ibu Maya? ya Oh, nggih, nggih. ya Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Maya sudah sangat jelas sekali begitu ya. Yang dapat saya tangkap sedikit gitu ya, karena pernah saya mengajarkan mata kuliah perencanaan kawasan industri. Nah, di dalam apa namanya, katakanlah sebuah pabrik begitu ya, ketika mencari lokasi atau membuka lokasi itu biasanya akan mencari di mana bahan baku terdekat gitu ya. Jadi untuk memangkas biaya pengiriman bahan mentahnya misalkan ya. Itu jadi ya akan lebih baik melibatkan masyarakat di sekitar dalam hal mencari bahan mentah untuk industri gitu misalnya. Kalau misalnya tadi dicontohkan oleh Ibu Maya lebih banyak mungkin ke hubungannya ke hotel, ke pariwisata dan lain sebagainya.
mungkin saya kira juga apa industri-industri yang lain juga kurang lebih mungkin mirip dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Maya tadi ya. Jadi sumber daya alamnya juga, sumber daya manusianya juga terlibat di situ. Jadi interaksi antara perusahaan dengan komunitas lokal itu mungkin akan lebih lebih erat jadinya. Begitu ya Bu Maya ya. Ditambah ada Oke. budaya, Pak. Budayanya Hai. juga ini yang paling penting juga karena kita kan rentan ya. Wilayah kita ini dekat dengan wilayah-wilayah yang memang banyak mengandung unsur budaya yang berbeda-beda. Misalkan saja mau mendirikan hotel di lokasi yang mungkin budayanya itu ketimurannya lebih tinggi gitu ya. Mungkin penolakan masyarakat itu lebih tinggi gitu ya. Karena Ya, mereka berpandangan hotel nanti itu ada sesuatu yang berpengaruh yang bagaimana. Itu kan masyarakat mungkin belum begitu paham gitu ya. Nah, ya, ya. beda lagi kalau kita mendirikan di pusat kota atau di yang tempat-tempat yang cukup ramai, daerah wisatawan yang memang butuh tempat untuk beristirahat, ya itu beda lagi. Ya, betul betul sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Maya ya. Terutama kan mungkin yang agak eh, pedesaan gitu ya, karena ada desa wisata sekarang gitu ya. Mungkin Iya, apa budaya mungkin harus pelan-pelan ya, dibaurkan, ya pelan-pelan mulai harus muncul. dibaurkan. Heeh. Iya. Oke, untuk diskusi nanti teman-teman boleh sampaikan di kolom komentar. Boleh closingnya Ibu Maya silakan. Baik, jadi intinya untuk pelibatan komunitas lokal dalam pengembangan bisnis ini menciptakan hubungan yang harusnya saling menguntungkan antara perusahaan dan masyarakat. Hal ini bukan hanya strategi bisnis saja, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial yang mendukung pertumbuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan. Perusahaan yang mempraktekkan pendekatan ini akan mendapatkan dukungan lebih luas, baik dari komunitas, pemerintah, maupun pasar global. Mungkin demikian closing dari saya, Pak Putu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Maya. Terima kasih juga buat teman-teman. Nanti ada kalanya kita akan diskusi kembali karena waktunya juga sudah mepet. Mungkin besok eh, kita akan ketemu lagi Bu Maya ya. Karena kita Ya. juga akan menyiapkan buat mereka ada apa namanya belajar bahasa Jerman gitu. Mungkin nanti Hmm. kita akan undang Ibu Maya mungkin hadir di situ ya jadi sambil belajar bahasa Jerman gitu ya. Oke, terima kasih Oke, Bu Maya. Selamat malam. oke, selamat Nanti malam. informasi kita sampaikan kembali. Oke, Terima selamat kasih. malam Ibu. Oke, terima kasih. Malam.